Pertanyaan yang pertama yaitu mengapa Tuhan memilih bangsa Israel bukan bangsa lain? Ya. Jadi ini adalah pertanyaan yang pertama. Mengapa Tuhan Allah memilih bangsa Israel dan bukan bangsa lain? Oke. Yang pertama, jawaban yang pertama, ini adalah hak prerogatif Allah. Ya. Hak prerogatif. Artinya bahwa di sini Allah mutlak punya hak, ya. Mutlak punya hak. Dan hak mutlak Allah ini tidak bisa dibatalkan, tidak bisa dikomplain, tidak bisa di-cancel oleh pihak manapun di luar Allah, termasuk malaikat dan semua penghuni surga. Karena itulah maka disebut sebagai hak prerogatif dari Allah. Itu hak mutlak dari Allah. Jadi Allah mempunyai hak. Terlepas pemilihannya itu menurut kita sesuai, tidak sesuai, cocok, tidak cocok, benar atau tidak benar, tetapi itu adalah hak Allah. Kemudian kenapa Allah mempunyai hak seperti itu? Karena Dia adalah Allah di atas segala Allah. Ya, tidak ada yang menandingi Allah. Tidak ada yang lebih tinggi dari Allah. Dan Allah adalah satu-satunya Allah. Dan Dia mempunyai hak itu. Nah, yang kedua, bahwa pemilihan Allah itu didasarkan pada kemahaan Allah. Jadi argumen alasan yang kedua adalah Allah itu maha segala-galanya. Ya, yang pertama, Allah itu maha tahu. Artinya bahwa di dalam kemahatauannya, Israel adalah bangsa yang paling tepat untuk dipilih. Yang paling tepat untuk dipilih. Karena Dia maha tahu, Dia tahu masa depan, Dia juga Allah yang maha bijak. Dan karena kemahabijakannya itulah kemudian diputuskan Israel adalah bangsa yang paling tepat untuk dipilih. Bijak dalam pengertian bahwa segala keputusannya baik bagi seluruh ciptaan. Bagi seluruh ciptaan. Ya, kemudian maha pandai. Tentu ini berkaitan dengan rancangan. Ya, rancangan terhadap manusia dan seluruh manusia, rancangan terhadap ciptaan. Ya.
rancangan terhadap masa depan. Ya. Dan maha-maha yang lain ya. Maha-maha yang lain. Jadi dari sini kita sudah melihat bahwa Allah mempunyai hak dan dalam eksistensinya yang maha tahu, maha bijak, maha pandai, maha adil. Jadi di dalam keputusannya memilih Israel itu dia sungguh amat adil dan seterusnya. Nah, tentu keadilan Allah itu nggak bisa diukur harus sama dengan keadilan manusia ya. Bagi manusia tidak adil, tetapi bagi Allah adil. Nah, misalnya saja dua keluarga, ya masing-masing punya anak, dan yang satu anaknya sakit, yang satu keluarga yang lain anaknya sehat misalnya. Lalu keluarga yang anaknya sakit mengatakan, kenapa Allah tidak adil? Kita sama-sama orang Kristen, sama-sama satu gereja. Kenapa anak saya sakit, kenapa anak dia tidak? Nah, bagi kita manusia, hal itu terasa seperti tidak adil. Tetapi bagi Allah adil. Mengapa? Karena di dalam segala keputusannya, Allah melibatkan segala kemahaannya untuk melaksanakan keputusannya. Jadi kalau ada keluarga yang salah satu dari anaknya sakit, itu dalam keputusan Allah itu sudah yang terbaik, ya, sudah yang paling adil, yang paling bijak, yang paling sempurna, dan yang paling baik. Kenapa dikatakan demikian? Karena di dalam pengambilan keputusannya Allah melibatkan eksistensinya yang maha-maha itu tadi. Ya, itu dari sisi Allah. Bagaimana dari sisi manusia? Kita kembali ke papan tulis. Nah, kalau kita lihat dari sisi manusia, kita mulai dari nenek moyang Adam dan Hawa. Dari Adam dan Hawa lahirlah sekian banyak keturunan, ya. Ini lahir banyak keturunan. Nah, dari banyak keturunan itu dibagi menjadi dua bagian besar. Yang pertama adalah keturunan yang percaya kepada Allahnya Adam, dan keturunan yang kedua adalah percaya kepada ilah. Nah, keturunan yang percaya kepada Adam, percaya kepada Allahnya Adam, itulah yang tercatat di dalam Alkitab. Ya. Mulai dari Adam, Nuh, ya, kemudian Abraham. Ini saya pilih keturunan-keturunan yang kita kenal ya, yang kita tahu dan banyak orang mengetahuinya juga. Kalau mau melihat keturunan ini, saya juga nggak hafal ya. Itu di dalam Alkitab sudah tercatat ya keturunannya. Nah, kalau kita lihat di sini bahwa Alkitab mencatat bahwa Adam, Nuh, Abraham, ini mereka semua percaya kepada Allah Yahweh. Dan mereka ini memelihara
hubungan mereka dengan Allah Yahweh. Ya, dari Abraham kemudian menjadi beranak terus, keturunan menjadi bapa leluhur ya, para patriark. Nah, kita tahu bahwa ternyata ketika Allah melihat dari sisi keturunan ini sampai kepada Abraham, Allah kemudian memilih Abraham, disuruhnya keluar dari Ur Kasdim, karena Abraham adalah orang yang dipilih Allah berkenaan dengan kehidupan rohani, moral, iman, dan lain-lain. Itu menurut kualifikasi dari Allah. Ini kualifikasi. Ya, tentu ini kualifikasi rohani, kualifikasi moral, iman. Itu yang paling tepat adalah Abraham, karena Abraham memenuhi kualifikasi itu. Karena itu Abraham dipanggil untuk dipisahkan dari masyarakat yang menyembah berhala. Kemudian Allah ingin memisahkan mereka karena Allah ingin membentuk. Ya, kenapa Allah memisahkan Abraham dari orang-orang di Ur Kasdim? Karena Allah ingin membentuk umat pilihan. Nah, pertanyaannya, kenapa Abraham? Kenapa bukan tetangganya Abraham? Kenapa bukan orang lain di desa yang dekat dengan Abraham tinggal? Ya, jawabannya mudah. Karena mereka tidak memenuhi kualifikasi yang Allah buat. Itu yang pertama. Yang kedua, dari keturunan mereka itu tidak ada yang percaya kepada Allah Yahweh. Mereka semua percaya kepada ilah. Karena itu kemudian Abraham dipilih, dipisahkan. Kenapa harus dipisahkan? Karena Allah ingin membentuk umat pilihannya, dididik, diarahkan, ya, agar nanti menjadi umat yang bisa diteladani oleh bangsa-bangsa lain. Jadi kita lihat di sini bahwa mulai dari Adam dan Hawa itu lahir banyak keturunan. Kemudian yang berikutnya adalah Abraham. Nah, kita tahu bahwa Abraham ini adalah satu pribadi yang memiliki iman yang luar biasa. Ya. Iman, ketaatan. Dan yang penting adalah bahwa Abraham itu memiliki keyakinan kepada Yahweh. Nah, berdasarkan semua ini, maka Allah mulai memisahkan Abraham, diberikanlah janji bahwa keturunannya akan menjadi seperti pasir di laut dan bintang di langit, sebanyak pasir di laut, bintang di langit. Dan kemudian mereka akan menjadi umat, di mana di situ Allah membuat satu perjanjian, covenant. Apa perjanjiannya? Allah akan menjadi Allah mereka. Ya, saya pakai istilah Tuhan ya. Akan menjadi Tuhan bagi Abraham. Dan kemudian Abraham menjadi umat. Nah, berdasarkan covenant ini, maka kemudian Allah
membuat satu ikatan perjanjian melalui tanda sunat. Ya, ini jadi ikatan perjanjiannya, ikatan covenantnya adalah sunat. Nah, dari sunat inilah kemudian dikatakan bahwa semua orang Yahudi yang sudah sunat, dia tergolong kepada keturunan Abraham dan mereka adalah umat yang dipilih oleh Allah. Jadi dengan argumentasi ini kita bisa mengerti mengapa Allah kemudian memilih bangsa Israel menjadi umat pilihannya. Pertanyaannya, kenapa bukan orang Indonesia? Ya, orang Indonesia pada masa itu tidak ada yang percaya kepada Yahweh. Bahkan semua orang, semua bangsa pada waktu itu melakukan semua yang jahat di mata Allah. Jadi bangsa-bangsa lain di luar Israel itu melakukan yang jahat di mata Tuhan. Tetapi Abraham dengan keturunannya, mereka mempertahankan moral, mempertahankan iman, keyakinan, kepercayaan kepada Yahweh, dan mereka mempertahankan hidup kudus. Henok, ya, di mana kita tahu bahwa Henok hidup berkenan dan kudus di hadapan Allah, sehingga dalam kematiannya dia tidak mengalami kematian, tetapi dia diangkat oleh Tuhan. Ya, Pak. Ya, jadi kita lihat di sini kualifikasi Tuhan terhadap bangsa dari keturunan Abraham itu sudah sangat bisa diterima oleh kita, bahwa merekalah memang keturunan yang mempertahankan hidup dekat dan komunikasi dengan Yahweh. Yang dipelihara dari mana? Dari Adam. Dari Adam kemudian kepada semua anak-anaknya sampai kepada Abraham. Dan di Abraham inilah dimulainya secara de jure, secara hukum, Allah ingin menjadi Allah mereka dan mereka menjadi umatnya. Itulah yang disebut dengan teologi covenant, ya, teologi perjanjian. Nah, kalau misalnya, Pak, kenapa bukan orang suku Batak, Pak? Ya, karena suku Batak dulu tidak melakukan yang baik di mata Tuhan. Di mata Tuhan, Pak. Ya, betul itu, Pak. termasuk semua yang lain, ya. Jadi itu beberapa argumentasi yang kemudian kita mau tidak mau menerimanya. Kenapa? Karena nenek moyang kita bukan seperti nenek moyangnya mereka. Tetapi puji Tuhan, karena Allah kemudian memberikan kesempatan dan peluang bagi yang tidak merupakan keturunan lahiriah dari Abraham, tetapi memiliki iman yang sama dengan Abraham, itu bisa diselamatkan dan diangkat menjadi keturunan Abraham secara iman. Gitu. Karena itu kemudian semua yang dijanjikan Allah kepada Abraham dan nenek moyang, walaupun itu nenek moyang orang Israel, tetapi janji itu bisa kita terima karena kita sudah terikut, kita sudah termasuk sebagai keturunan Abraham secara rohani. Kalau bisa dikatakan bahwa kita ini sekarang yang adalah anak-anak Tuhan adalah juga umat pilihan Allah. Ya, Pak, karena kita keturunan Abraham kan, Pak. Karena kita memiliki iman Abraham, iman yang seperti Abraham. Itu ya. Ya, Pak. Sampai di pertanyaan yang pertama, apa ada pertanyaan? Tidak, Pak. Jawaban Tidak, Pak. atas pertanyaan yang pertama. Jawaban atas pertanyaan pertama. Kalau tidak ada pertanyaan, kita masuk ke jawaban yang kedua. Jawaban atas pertanyaan yang kedua.